Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan saya Niputu Srindiati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Parigi Motong. Saya membuat koneksi antar materi modul 1.2 sebagai berikut. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, hal yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya dituntut untuk bisa terus berubah, berbenah diri untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Menjadi pamong atau guru bukan perkara selesai mentransfer pengetahuan kepada murid, tetapi bagaimana menjadikan hidup murid yang selamat, bahagia, dan sejahtera sepanjang hidupnya, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Membiasakan murid mampu mengelola kelebihan yang dimilikinya juga menjadi satu tantangan bagi saya. Tidak mudah memunculkan minat dan bakat tersembunyi yang dimiliki murid, saya perlu menemukan cara untuk mengetahuinya. Membiasakan murid melakukan kegiatan yang memunculkan nilai-nilai kemanusiaannya juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Apalagi, mayoritas murid memiliki masalahnya masing-masing yang tentu dalam penyelesaiannya pun berbeda perlakuannya. Hal yang mencerahkan bagi saya adalah sebagai pamong atau guru, kita tidaklah benar jika kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Kecuali hal itu masih dalam ranah baik, dalam artian masih memikirkan nilai-nilai kemanusiaannya. Dan sebagai pamong atau guru haruslah selalu memandang murid dengan penuh rasa hormat. Anak menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan menumbuhkan dan menebalkan nilai-nilai kemanusiaannya. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang tua yang memiliki pemikiran yang kaku, tidak mau menerima perubahan, hanya meyakini pola pikirnya lah yang benar, tanpa tahu cara merefleksi diri. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak yang cerdas adalah anak yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Pembelajaran di kelas sudah tuntas jika materi sudah tersampaikan ke anak. Saya juga kurang memahami karakter, bakat, dan minat anak. Saya membatasi kreativitas anak dengan hanya meminta tugas sesuai keinginan saya. Metode teacher center masih relevan dengan kebutuhan anak. Guru tidak perlu menjadi teman untuk anak.
Guru yang ditakuti adalah guru yang baik untuk pengembangan bakat dan minat anak. Saya percaya bahwa ketika saya mengeluarkan bahasa dengan intonasi keras, mengeluarkan kata-kata ancaman, maka akan membuat anak paham dengan kalimat saya. Mengutamakan kelas yang tertib, tenang, dan pandangan fokus ke depan. Sekarang, saya berpikir bahwa perlu menjadi pendengar yang bijak untuk anak. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya. Lebih mencari tahu dan memahami bakat dan minat anak melalui asesmen diagnostik awal. Menjadi teman bercerita yang bijak untuk anak, membuat pembelajaran dengan metode dan strategi yang menarik untuk anak dengan belajar sambil bermain. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Materi pembelajaran tidak lagi menjadi esensi yang utama, tetapi bagaimana anak bisa menjadi pembelajar sejati. Apa pengembangan diri yang bisa saya lakukan sendiri dari sekarang? Yang pertama, saya harus membiasakan memanajemen waktu sebaik mungkin agar kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan diri yang berkaitan dengan keprofesian sebagai pendidik bisa terlaksana dengan baik. Melakukan refleksi diri setiap akhir kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan ke depannya. Membangun komunikasi yang baik dengan rekan guru, orang tua murid, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait, serta berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Demikian koneksi antar materi modul 1.2 yang telah saya buat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.